Kalian pernah nggak sih tiba-tiba ngelamun ketika lagi makan, nongkrong, atau bareng? Kemudian muncul ide-ide gila. Dan anehnya lagi, dari ide gila tersebut, kalian ingin mewujudkannya. Surabaya Selatan Mas. Daerah Yaps, Waru. tepat hari ini, di hari ulang tahunku, aku ingin mewujudkan ide gila tersebut. Aku mau cobain gimana rasanya trip solo riding dari Surabaya sampai Bali. Yuk pantauin terus petualanganku di Jajali Jalan-Jalan Indonesia. Oke, selamat pagi teman-teman. Jadi sekarang jam 2:30. Sekarang tanggal 27 Mei 2026 teman-teman. Sekarang aku mau wujudin ide gilaku untuk solo trip dari Surabaya ke Bali, motoran sendirian. Kebetulan hari ini bertepatan Hari Raya Idul Adha, jadi semoga jalannya sepi. Jadi kemarin aku udah packing, udah beres-beres, sekarang tinggal masukin aja. Dan perkiraan nanti sampai di pelabuhan Arsiangan lah, agak sore, takutnya nanti ombaknya terlalu besar. Kemarin udah persiapan teman-teman, udah masukin tas semua barang-barangnya, bawa sleeping bag dan lain-lain lah dibawa. Ini mungkin sebagian tinggal masukin seperti alat mandi, ada tripod buat ngevlog, sama ya barang-barang lainnya. Gila, udah siap-siap mau berangkat, terus ngeliatin ini BMKG, anjir, hujan anjir. Ya mungkin kita tunggu sekitar 30 menitan, barangkali cuacanya mendukung kita berangkat. Hujan dong. Ini nggak terlalu kelihatan soalnya banyak pohon. Jadi kita tunggu aja gimana kelanjutannya. Oke teman-teman, jadi setelah menunggu sekitar 10 menit, aku sebagai lelaki yang kuat, tegar, dan gagah berani ini memutuskan untuk berangkat karena cuacanya di luar juga sudah mendingan sih, gerimis teman-teman. Jadi see you, kita berangkat. Oke teman-teman, jadi kita akan berangkat. Kita start mulai bensin 3 kotak. Ini aku reset mulai dari 0. Kita berangkat sekarang jam 3:30. Ini jamku kelebihan 22 menit ya teman-teman, kurang lebih 3:30-an. Ini kondisi alamnya sedang hujan-hujan syahdu, gerimis, tapi nggak masalah sih. Oke, kita lanjut berangkat. See you. Berangkat waktu subuh adalah waktu yang tepat, karena menurutku suasananya masih sejuk, jalanan lumayan sepi, serta kita masih bisa melihat orang-orang berjualan di pasar. Ngepom pertama di daerah Bangil. Nah, 59 tamak guys. Gas berangkat. Oke teman-teman, setelah kita isi bensin, sekarang jam 4:32, sampai Bangil. Sumpah ngantuk banget anjir, masih jauh ini teman-teman. Gas. Kalau tahu ke kanan itu arah Jember, terus
Buat kalian yang mau melakukan perjalanan jauh, jangan lupa banyak minum air putih. Karena berkendara cukup lama membuat tubuh kita kehilangan cairan. Hal tersebut dapat menurunkan konsentrasi ketika berkendara. Jadi, stay safety. Ini teman-teman, sekarang jam 6 kita ada di kota orang. Gak tahu lah. Gas. Enaknya berangkat subuh itu, kita bisa lihat sunrise di kota orang. Sumpah, ini bagus banget sih. Kalian harus cobain. Hawanya masih sejuk, jalanan lumayan sepi. Suasana-suasana seperti ini yang membuat kita rindu ketika kita sudah sampai di rumah. Oke teman-teman, selamat pagi. Sekarang jam 6 kita sampai di situ Bondo ya teman-teman. Cuacanya cukup cerah. Ini tadi aku mampir berhenti buat istirahat sebentar karena ternyata perjalanan dari Surabaya sampai sini itu bikin pantat sakit. Capek tapi seru. Buat kalian yang ada rencana buat touring ke Bali dari Surabaya, saranku sih berangkat pagi. Kebetulan hari ini tadi jalanan sepi karena mungkin kebanyakan orang-orang sholat. Kita habis dari melewati Python, kita istirahat bentar, ngopi-ngopi. Mungkin habis gini kita cari sarapan di daerah Banyuwangi atau daerah Situbondo. Ya senemunya lah. Buat kalian yang gabut bisa dicoba. Kalian kalau di Surabaya bingung mau main kemana, langsung berangkat aja sendirian. Ayo lanjut, guys. Setelah beristirahat sejenak di daerah Python, aku melanjutkan perjalanan hingga arah Besuki. Untuk aspalnya lumayan parah. Jadi kalian harus ekstra fokus di daerah sini. Terus aku melanjutkan perjalanan ini nggak tahu sampai daerah mana. Lalu aku melanjutkan perjalanan, kelihatannya sampai di daerah Besuki. Suasananya bagus banget sih. Di sebelah kananku ada pemandangan gunung, sebelah kiriku ada laut. Keren sih, gila. Teman-teman, kalau kalian nggak pernah lihat laut, ya ini namanya laut. Bagus gak? Bagus gak? Jujur aja, jujur. Udah lah, kasihan. Kita lanjut lagi. Gas. Setelah berhenti melihat laut dan bertempur melawan debu-debu duniawi, akhirnya kita sampai di Monumen Anyar. Dan inilah yang terjadi. Oke teman-teman, jadi aku habis beres-beres, habis cuci muka. Ternyata di perjalanan tadi ngantuk sekali. Sekarang jam 8 kurang 5. Ini aku nggak tahu di daerah mana, mungkin Situbondo ya nggak salah. Mataku udah panas, nggak kuat. Aku istirahat dulu daripada ada apa-apa. Aku tadi rencana mau beli sarapan, cuma nggak ada warung buka. Jalanan juga mulai padat ya. Mungkin karena itulah ada hari raya, banyak warung tutup. Di tempat makan di daerah Banyuwangian lah. Kalau enggak cari seadanya. Tadi lihat di belakang teman-teman, truknya besar-besar banget. Gila. Ini tadi bensin tambah lagi 38, total ya hampir 100-an, 97. Ini untuk jaraknya ke Banyuwangi masih lama sih kelihatannya. Kurang lebih 1 jaman, 1 jam setengah lah. Oke. Sekian. Oke teman-teman, saatnya kita berangkat. Sekarang kita mulai perjalanan jam 8.12.
Ya, kita jalan santai aja sambil cari sarapan ya. 45 menit berlalu. Akhirnya aku sampai di Alas Baluran. Alas ini terletak di daerah Situbondo. Kalau kalian beruntung, di sini kalian akan disambut oleh monyet-monyet lucu dan menyeramkan. Setelah Alas Baluran, tidak lama kita akan sampai di Gapura yang menandakan perbatasan antara Situbondo dan Banyuwangi. Oke teman-teman, jadi sekarang jam 9 lebih 10 kita udah sampai di Watu Dodol. Ya, bisa kita lihat di belakangku ada nggak tahu patung apa itu namanya. Ya lumayan. Sekalian istirahat di sini, aku mau beli tiket kapal di aplikasi Verizi. Cara pesan tiket kapal di Verizi cukup mudah. Kalian tinggal pilih jam check-in, isi penumpang, dan golongan kendaraan. Kemudian masukkan plat nopol kendaraan kalian. Jangan sampai salah ya. Isi nama pemesanan, nomor telepon, dan Gmail. Jangan lupa isi biodata penumpang. Untuk metode pembayaran tersedia banyak pilihannya ya teman-teman. Jika sudah selesai, kalian akan diberi barcode untuk dicetak di loket pelabuhan. Yuk, setelah kita beli tiket kapal, tinggal kita berangkat lanjut pelabuhan. See you. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 20 menit, akhirnya kita tiba di pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Untuk jalur sepeda motor itu berada di pinggir jalan ya teman-teman. Ini kalian tinggal lurus saja sampai ketemu loket. Di loket kalian tinggal tunjukin barcode pada aplikasi tadi. Jangan lupa siapkan KTP dan STNK untuk proses pengecekan. Kita udah sampai pelabuhan Ketapang. Udah beli tiket. Kelihatan. Net. Jadi kita menunggu sebentar untuk menyeberang. Ini nggak tahu, aku baru sampai soalnya. Tunggu nanti nggak kelihatan kapalnya. Aku tadi lupa nggak beli minum ya teman-teman. Jadi mungkin aku mau makan sarapan di Bali sekalian cari kopi kuning. Parah. Oke, lanjut perjalanan nanti. Selamat datang Bali. Bentar ya. Ya. Oke. Sekarang jam 10
perjalanan agak lama dan aku belum sarapan, nggak nemu makan. Kita puasa. Untuk cuacanya sendiri lumayan. Mungkin aku dijauh sama Tuhan. Keren banget. Gas. Bali solo trip di ulang tahun yang ke-25. Setelah berlayar kurang lebih 1,5 jam, akhirnya kita sampai di Bali. Oh iya, buat kalian yang naik motor, kalian bisa siapkan terlebih dahulu SIM dan STNK-nya. Karena biasanya sampai di Bali ada pengecekan. Waktunya cari sarapan. Makan es jeruk, nasi campur babi. Jatuh porsi, maaf ya teman-teman kalau enggak aku fotoin karena lapar, seriusan lapar, sarapan. Kita teman-teman sekarang jam 1:30, kita lanjut berangkat ke Denpasar. Gas. Jam 4 lebih 10. Sesampai di kos, aku langsung disambut hangat dan disuruh memperbaiki sanyi. Anjir, keren kan temenku? Akhirnya kok kon kerja iki. Kan kerja asli nih Mas. Dokumentasi no pemilik kos. Terima kasih ya. Beli Fauzan. Beli Fauzan. Malam itu kebetulan pemilik kos mengadakan bakar-bakar daging. Lumayan menghemat biaya makan sih di Bali. Hehe. Udah nggak banyak dokumentasi. Aku sudah beres-beres, mandi, dan ya aku langsung istirahat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih Bali dan segala adat budayanya.